Pengamat MotoGP, Oscar Haro merasa Marc Marquez harus belajar pada murid Valentino Rossi, Francesco Bagnaia jika ingin menang. The Baby Alien resmi memulai petualangan barunya pada seri Qatar beberapa waktu lalu. Menggeber sepeda motor Ducati, dirinya langsung tampil menjanjikan. Tempat keempat berhasil dia amankan usai juga tampil solid pada sesi kualifikasi serta balapan sprint. Meski begitu, Marquez sepertinya masih jauh dari kata nyaman. Hal itu yang setidaknya terlihat dalam pandangan pengamat MotoGP, Oscar Haro. Pria yang pernah menjadi bos LCR Honda tersebut lantas menyarankan sang juara dunia 8 kali untuk belajar dari murid Rossi, Bagnaia. Marquez terlihat belum berada di jalan itu, tukasnya, dilansir juara.net dari Motosan S. Sepeda motor itu berada di arah yang sebaliknya. Anda harus melakukan apa yang Pecco lakukan. Anda tidak boleh boros ban. Dia harus mempelajari hal tersebut, sambung Haro. Menariknya, sang pengamat yakin Marquez dapat melakukannya. Tidak dipungkiri bahwa dia masih butuh beberapa balapan lagi. Saya pikir dia akan mempelajarinya dalam beberapa balapan, terang Haro. Marquez harus mencoba untuk berada di baris depan. Karena dia masih butuh sedikit lagi, imbuhnya. Terlepas dari hal itu, hasil balapan kemarin diyakini membuat Marquez senang. Apalagi mantan timnya, Honda masih terjerembab dalam performa yang jeblok. Saya pikir dia sangat senang, tukas Haro. Karena dia bisa menyelesaikan balapan di posisi keempat meski menggunakan sepeda motor yang belum dia kenal. Kemudian hasil yang diperoleh Honda. Marc tenang sebab dia melihat bahwa keputusannya benar dan tinggal melanjutkan kerjanya, imbuhnya. Sementara itu, KTM punya keinginan duetkan Marc Marquez dengan Pedro Acosta. Manajer tim KTM punya keinginan untuk menduetkan Marc Marquez dengan Pedro Acosta. Terlihat seperti kalimat yang tidak sinkron dengan apa yang pernah diucapkan para petinggi KTM Austria dan Pierer Mobility yang memayungi tim KTM di MotoGP. Namun kenyataannya memang itulah yang dikatakan oleh manajer tim Red Bull KTM Francesco Guidotti kepada Sky. Sementara itu, kami sudah memiliki keuntungan dalam mengambil keputusan, karena kami sudah memiliki Pedro. Sedangkan untuk Marc, saya tidak akan menyembunyikan fakta bahwa saya masih ingin memilikinya, tertawa. Memiliki keduanya tentu merupakan pencapaian yang luar biasa. Tapi dia bekerja sangat baik dengan Ducati dan rasanya aneh bagi saya bahwa dia ingin mengganti 3 motor dalam 3 tahun, meski hanya karena usianya. Tapi saya rasa dia tidak akan mengganti 3 motor dalam 3 tahun. Dia akan memainkan kartu yang dia miliki dengan motor ini, bahkan di masa depan. Pedro Acosta sendiri telah membuat percikan di 2 balapan kelas primer pertama, masa depan tampak cerah bagi merek Austria. Meski baru berusia 19 tahun, juara dunia 2 kali itu kembali menunjukkan bakatnya dengan menyerang sejak debutnya. Ia mengingatkan saya pada debut Martin pada tahun 2021, ketika dia membuat awal yang luar biasa dan berada di sana bersama grup terdepan dan kemudian perlahan-lahan kalah karena menjalankan balapan. MotoGP berbeda dan lebih rumit. Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, turut mengomentari hasil positif yang diraih Marc Marquez pada MotoGP Qatar 2024. Marc Marquez cukup memenuhi ekspektasi banyak orang bahwa di balapan pembuka dengan bersaing di barisan depan. Pembalap asal Cervera, Spanyol itu berhasil finish 1 set trip di luar zona podium pada balapan yang digelar di sirkuit Lusail, Qatar, Minggu, 10 Maret 2024. Dia menjadi pembalap ketiga Ducati yang berhasil finish di depan setelah Francesco Bagnaia sebagai pemenang balapan dan Jorge Martin, Prima Pramac, yang finish ketiga. Marquez bahkan sudah menjadi yang tercepat pada balapan dan sprint MotoGP Qatar kemarin jika dibandingkan pembalap-pembalap motor Ducati lama lainnya. Hasil ini tentunya memberikan kepercayaan diri bagi juara dunia 8 kali itu. Penampilan Marquez sepanjang akhir pekan balapan cenderung stabil karena tak jauh-jauh dari posisi 5 besar. Start dari grid ke-6, Marquez langsung mendapatkan tempat ke-5 pada putaran pertama. Marquez lalu berhasil naik 1 tingkat ke posisi 4 meski sempat mendapatkan perlawanan dari titisannya sendiri, Pedro Acosta, Red Bull Gas Gas Tech 3.
Melihat perkembangan pesat dari Marquez, Bagnaia ikut terkesan dengan sosok yang digadang-gadang akan menjadi pesaingnya itu. Dia pastinya telah melakukan pekerjaan dengan baik dan finish keempat, kata Bagnaia dilansir dari GP1.com. Bagaimanapun dia adalah Marc Marquez, juara dunia 8 kali, jadi saya mengharapkan dia untuk tampil kompetitif. Saya tidak tahu apakah dia akan menjadi penantang gelar, tapi dia pastinya akan menjadi salah satu rival. Kita lihat saja nanti, ujar Bagnaia. Di sisi lain, Marquez masih enggan sesumbar karena dirinya merasa belum 100% dengan Desmosedici GP23. Si semut dari Cervera berharap mampu lebih baik lagi pada seri kedua di sirkuit Algarve, Portugal pada 22 hingga 24 Maret mendatang. Tentu kami mencoba dan kami berupaya untuk meraih podium tapi itu tidak mungkin, ucap Marquez, dilansir dari Crash. Mereka melaju lebih cepat dibanding saya, tapi ini tidak menghadirkan rasa frustrasi karena saya mengatakan pada hari Kamis, posisi kami sekitar di urutan keempat, kelima, atau keenam. Kenyataannya, kami kemarin finish di urutan kelima, pada sprint, dan hari ini di urutan keempat, kata Marquez mengingatkan. Selalu saja podium dekat dengan jangkauan, tapi kenyataannya saya masih belum merasa 100% nyaman untuk melaju seperti yang saya inginkan. Tapi mari kita lihat apakah kami bisa berkembang di balapan berikutnya, ujarnya. Sementara itu, kepala kru pasang badan untuk Marc Marquez, usai dituding diuntungkan insiden Raul Fernandez karena sempat bermasalah di MotoGP Qatar 2024. Marquez disebut-sebut mengalami masalah teknologi yang tidak terlihat di grid. Hal itu terjadi tepat sebelum balapan utama MotoGP Qatar 2024 digelar di sirkuit Lusail pada Senin 11 Maret 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Masalah ini dikabarkan bisa terselesaikan dengan baik karena adanya insiden lain yang dialami pembalap truk House Racing, yakni Raul Fernandez. Motor Fernandez diketahui mati di grid tepat sebelum balapan digelar. Alhasil, balapan pun harus mengalami penundaan sekira 10 menit. Saat bersamaan, Marquez dinilai mengalami masalah karena terlihat kebingungan mengutak-atik sesuatu di dashboard dan setang motornya. Tetapi, bantuan langsung datang kepada Marquez kala itu karena adanya penundaan balapan hingga para kru diperbolehkan masuk lagi ke grid untuk melihat lebih jauh motor para pembalapnya.